Pernah nggak sih kamu ngerasa kok kayak ada pesan tersembunyi ya di balik kejadian sehari-hari? Nah, kali ini kita akan coba bedah gagasan itu lewat buku keren dari Adam Sharkawi, Pesan-pesan dari Al-Quran. Kita akan lihat gimana cara Tuhan mungkin ngobrol sama kita setiap saat. Oke, kita mulai dari bagian dedikasi buku ini. Dan ini, wow, dalam banget. Coba deh bayangin, kamu baru aja mau berbuat salah. Tiba-tiba ada iring-iringan jenazah lewat. Adham Sharkawi langsung nunjukin tema utamanya. Tuhan itu terus-terusan ngirimin intervensi kecil buat nuntun kita. Seringnya lewat momen-momen yang kita anggap cuma kebetulan. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal ngelewatin 4 tahap. Pertama, gimana caranya ngenalin pesan Tuhan. Kedua, gimana kita hadapi ujian hidup. Ketiga, kita benerin apa yang ada di dalam hati dan perilaku kita. Dan terakhir, gimana kita bisa sampai ke keyakinan dan tujuan akhir kita. Jadi, gimana caranya pesan-pesan ini nyampe ke kita? Di bagian pertama ini, kita bakal fokus ke sana. Gimana sih cara Tuhan berkomunikasi? Dan yang paling penting, gimana pintu untuk kembali itu ternyata selalu kebuka. Gak peduli sejauh apapun kita nyasar. Konsep kuncinya di sini tuh, taubat atau taubat artinya kembali. Penulis ingetin kita sesuatu yang luar biasa, Tuhan menamai dirinya Al-Ghafur yang maha pengampun. Ini bukan tanpa alasan. Nama itu ada karena dia berharap kita untuk kembali. Pintu itu benar-benar nggak pernah dikunci. Nah, ini nih, mindset shift yang penting banget. Setelah berbuat dosa, pesannya bukan, udah deh aku kalah perang. Bukan. Tapi, aku cuma kalah di satu pertempuran. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini cuma satu kesalahan yang bisa diperbaiki. Mulai dari wudhu, sholat, dan minta ampun dengan tulus. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu kan apa yang Tuhan tahu tentang kita. Pujian atau omongan orang lain tuh nggak akan ngubah kenyataan di dalam diri kita. Kayak kata ayat ini, kita sendiri saksinya. Jauh di lubuk hati, kita tahu persis posisi kita di mana. Oke, setelah kita ngerti soal pesan dan tobat, sekarang kita masuk ke realita kehidupan yang kita semua alamin, ujian dan cobaan. Di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana buku ini memandang perjalanan hidup dan hikmah di balik setiap tantangannya. Buku ini ngasih analogi yang keren banget. Dunia ini tuh tempat kita nanam, bukan tempat manan. Ini arena ujian, bukan panggung buat nerima piala. Artinya apa? Artinya musibah kayak kehilangan itu ya bagian dari ujiannya, dan kuncinya cuma satu, sabar. Ada satu cerita yang benar-benar ngena banget buat ngegambarin ini. Dzulkarnain, sebelum wafat, dia pesan ke ibunya buat bikin pesta. Tapi syaratnya, undang cuma orang yang nggak pernah kena musibah. Hasilnya, nggak ada satupun yang datang. Pesan ini nunjukin dengan jelas semua orang itu diuji. Dan ibunya pun sadar, dia nggak sendirian dalam dukanya. Terus kalau ujian itu pasti ada buat semua orang, solusinya apa dong? Al-Quran ngasih jawabannya langsung, seolah-olah nyambungin cerita tadi. Penolong kita itu ada 2, sabar dan sholat. Itu aja. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Kalau hati kita nyantolnya ke sebab akibat, misalnya kayak Nabi Zakaria yang udah tua dan istrinya mandul, ya Tuhan bakal serahin kita ke hukum sebab akibat itu. Tapi kalau hati kita nyantolnya ke Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan ngatur sebab akibat itu buat kita. Persis seperti pas dia ngasih Nabi Zakaria seorang putra, padahal secara logika itu mustahil. Ini cara pandang yang bikin hati jadi tenang loh. Apapun yang diambil dari kita, pasti ada hikmahnya. Dan apapun yang masih ada sama kita, itu murni karena rahmatnya. Kalau kita belum ngerti hikmahnya apa, ya tugas kita cuma satu, sabar. Sekarang, kita hadapi satu kepastian, kematian. Buku ini ngelihatnya bukan sebagai akhir, tapi justru gerbang ke kehidupan yang sebenarnya. Jadi ingat cerita penyair Abu Nawas yang ngelihat kuburan tetangganya yang soleh, terus dia bilang, diammu di dalam kubur hari ini, itu nasihatnya jauh lebih kuat daripada semua kata-kata yang pernah kamu ucapin. Oke, kita masuk ke babak ketiga. Setelah ngertiin pesan Tuhan dan ujian hidup, sekarang fokusnya kita balik ke dalam, ke kondisi hati kita, dan sifat-sifat apa aja yang Tuhan suka. Ini perbandingan yang super penting ya. Dosanya Nabi Adam itu dosa karena lemah. Dia kepeleset, nyesel, dan diampuni. Dosanya iblis itu dosa karena sombong. Dia ngerasa lebih baik, nolak perintah, dan akhirnya dilaknat. Inilah yang bikin kesombongan itu jauh lebih bahaya. Biar lebih jelas, kita bedah lagi perbedaannya. Orang yang berdosa tapi hatinya hancur dan nyesel, masalahnya ada di perbuatannya, dan gampang buat dia balik lagi. Tapi, orang yang berdosa dengan angkuh sambil bilang, halah apa masalahnya? Masalahnya itu udah di hati. Susah banget buat dia kembali. Dan lihat deh gimana orang-orang soleh dulu itu benar-benar aktif ngelawan sombong. Abdullah bin Salam sengaja bawa kayu bakar di pasar, kerjaan kasar, cuma buat ngehancurin rasa bangga di hatinya.
Bahkan Nabi Muhammad sendiri benerin sandalnya, meres susu dombanya. Ini nunjukin gak ada pekerjaan yang terlalu rendah buat seorang hamba. Sekarang, dengerin deh kata-kata yang jujur, berani banget dari Ibnu Taimiyah. Dia bilang, Tuhan itu bakal lebih ngebela negara kafir yang adil daripada negara muslim yang zalim. Ini nunjukin kalau di mata Tuhan, kezaliman itu lebih dibenci daripada kekafiran. Adil itu harga mati. Prinsip ini benar-benar kuat banget. Kita disuruh tetap adil, bahkan sama orang yang kita benci sekalipun. Jangan sampai rasa suka atau gak suka kita bikin timbangan jadi miring. Keadilan itu harus lurus, gak pandang bulu. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian puncak. Di sini, kita akan bangun pemahaman kita menuju realitas akhir dari kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, dengan nada yang penuh harapan dan keyakinan. Kisah Hajar ini pelajaran paling tinggi soal yakin. Bayangin ditinggal di tengah gurun. Pertanyaan satu-satunya bukan kenapa, tapi apakah ini perintah Tuhan? Begitu Ibrahim bilang iya, jawaban Hajar mengubah sejarah. Kalau begitu, dia gak akan sia-siain kami. Dari keyakinan sekecil itu, muncullah keajaiban Zam-Zam. Ini nih, cara pandang yang bisa ngubah segalanya. Hidup yang lagi kita jalanin sekarang ini cuma stasiun transit. Kehidupan kita yang asli, yang abadi, itu baru mulai pas kita udah di dalam kubur. Dan inilah penyesalan terbesarnya para penghuni kubur. Coba perhatiin deh kata-katanya. Mereka nggak bilang, untuk di dalam hidupku, tapi untuk hidupku. Mereka berharap dulu mereka mempersiapkan bekal untuk kehidupan mereka yang sejati, bukan cuma sibuk hidup di dunia. Nah, pertanyaan ini langsung buat kita semua. Momen yang kita punya sekarang, napas yang kita hirup sekarang, ini adalah keadaan yang mereka di sana rindukan setengah mati. Ini kesempatan emas buat beramal. Karena pada akhirnya, kita semua akan menghadap sendirian. Sultan Sulaiman yang agung, pas wafat, minta kedua tangannya dikeluarin dari peti mati. Buat nunjukin ke semua orang, bahkan seorang sultan pun pulang dengan tangan kosong. Cuma amal yang kita bawa. Lalu apa puncaknya? Apa hadiah terbesarnya di surga? Buku ini negasin, bukan sungai madu atau istana emas. Kenikmatan tertinggi, kebahagiaan yang gak bisa dibayangin, cuma satu, melihat wajah Tuhan. Kita tutup perjalanan kita di sini dengan satu pertanyaan buat kita renungin. Semua pesan, semua cerita, semua pengingat yang kita bahas hari ini, semuanya ngarah ke satu kesadaran. Kita lagi nyiapin diri buat sebuah perjalanan pasti. Pertanyaannya bukan kapan, tapi apa kita siap?